Banyak dari kita yang tumbuh dengan beban harus menjadi sesuatu atau mencapai target tertentu agar dianggap berharga oleh lingkungan sekitar. Standar keberhasilan seringkali dikunci pada angka di rekening, jabatan di kartu nama, atau pencapaian yang bisa dipamerkan di media sosial. Padahal, kalau kita mau jujur dan melihat ke dalam diri, ada satu kebenaran yang sering terlupakan. Kita sebenarnya tidak pernah benar-benar diperintahkan untuk berhasil, dalam arti memegang hasil akhir di tangan kita. Di Jejak Diri hari ini, kita akan mengurai mengapa fokus pada hasil justru seringkali menjadi akar dari kecemasan yang tidak berkesudahan. Dunia psikologi sering membahas tentang locus of control, di mana kesehatan mental kita sangat bergantung pada sejauh mana kita merasa punya kendali atas hidup. Masalahnya, hasil akhir, apakah bisnis kita untung, apakah kita naik jabatan, atau apakah rencana kita berjalan mulus, adalah variabel yang berada di luar kendali penuh manusia. Dalam sudut pandang yang lebih mendalam, tugas kita hanyalah bergerak dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Hasil itu hak prerogatif Tuhan, bukan wilayah yang harus kita pusingkan sampai kehilangan waktu tidur. Kita sering terjebak dalam delusi bahwa kita adalah sutradara tunggal atas hidup ini. Akibatnya, saat kenyataan tidak sesuai ekspektasi, kita merasa gagal secara personal. Padahal, ada ikhlasan yang perlu ditumbuhkan sejak awal langkah. Ikhlas bukan berarti menyerah sebelum berperang, tapi memahami bahwa peran kita hanyalah sebagai pelakon yang memberikan performa terbaik. Menyadari bahwa kita tidak memegang kendali atas hasil akhir justru adalah bentuk pembebasan mental yang paling hakiki. Coba perhatikan, bagaimana rasa lelah kita seringkali bukan datang dari aktivitas fisiknya, melainkan dari beban pikiran. Bagaimana kalau nanti gagal? Ketakutan akan kegagalan ini membuat proses yang seharusnya dinikmati justru terasa seperti siksaan. Dalam nilai yang kita yakini, yang dinilai adalah kesungguhan dalam proses, bukan megahnya piala di garis finish. Allah melihat setiap tetes keringat dan niat di balik usaha tersebut, tanpa peduli apakah angka di akhir nanti sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ada sebuah ketenangan yang luar biasa saat kita mulai mengalihkan fokus dari hasil ke kualitas hubungan kita dengan Sang Pencipta melalui usaha tersebut. Bekerja bukan lagi sekedar mencari materi, tapi menjadi sarana untuk melatih kesabaran dan syukur. Jika hari ini usahamu belum membuahkan hasil yang tampak di mata manusia, bukan berarti kamu gagal. Kamu tetap berhasil di matanya selama kamu tidak berhenti berjalan dan tetap menjaga integritas hatimu. Ambisi yang berlebihan tanpa melibatkan kepasrahan seringkali berujung pada depresi. Kita memaksa pintu yang tertutup untuk terbuka, padahal mungkin di balik pintu itu ada hal yang tidak baik bagi kita. Belajar untuk melepaskan hasil akhir adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya kepadanya. Kita melakukan bagian kita secara maksimal, lalu kita biarkan dia melakukan bagiannya. Itulah keseimbangan yang membuat jiwa tetap stabil di tengah badai ketidakpastian dunia. Jangan biarkan standar keberhasilan orang lain mendikte kebahagiaanmu. Jika hari ini kamu sudah berusaha jujur, sudah bangun pagi untuk menjemput rezeki yang halal, dan sudah menjaga hatimu dari rasa iri, maka kamu sudah berhasil. Keberhasilan sejati adalah saat kita mampu tetap berdiri tegak dan berprasangka baik, meskipun keadaan sedang tidak berpihak pada kita. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil dengan niat yang baik adalah sebuah pencapaian tersendiri.
Tidak perlu menunggu sampai tujuan tercapai untuk merasa bangga pada dirimu sendiri. Dunia ini memang tempat untuk menanam, sedangkan panen yang sesungguhnya mungkin tidak selalu berupa apa yang kita bayangkan di sini. Fokuslah pada bagaimana kamu menjalani hari ini, bukan pada bayangan hari esok yang belum tentu menjadi milikmu. Setiap tekanan yang kamu rasakan saat ini mungkin adalah pengingat bahwa kamu sedang mencoba memikul beban yang bukan tugasmu. Letakkanlah beban hasil akhir itu dan kembalilah fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang.